Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Halisa dan Eliza dengan NIM 117173. Di sini saya akan menampilkan sebuah video praktek pengajar pada pelajaran Akidah Alat kelas 7 semester 1. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baik kita berdoa dulu ya kepada ketua kelas. Silakan berdoa. Ista'id. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak masuk pada pagi hari ini? Tidak ada. Baiklah. Apa kabar Anda Ibu semuanya? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Baiklah, apa Anda semua sudah siap untuk belajar sekarang? Sudah. Kalau siap, coba Ibu ulas kembali materi minggu lalu. Siapa yang tahu Anda? Ya, kepada Anda. Sifat-sifat Allah dan pembagiannya. Sifat-sifat Allah ada dua ya. Coba Anda sebutkan. Sifat wajib dan mustahil Allah. Sifat wajib Allah diantaranya adalah wujud, artinya wajib. Sedangkan sifat mustahil Allah diantaranya adam, artinya tiada. Iya, bagus sekali Nada ya. Nah, sekarang kita masuk pembahasan kita tentang taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Nah, jadi tujuan kita mempelajari pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mengharapkan Anda semua mengetahui apa itu pengertian dari taat, dari ikhlas, dari khauf, dari taubat, dan juga dapat mengetahui dalil-dalilnya, dan juga dapat mengetahui apa sih dampak sifat terpuji tersebut. Nah, lalu manfaat dari pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah kita senantiasa menjauhi perbuatan-perbuatan yang tercela, dan kita senantiasa mengikuti atau mencontoh perilaku-perilaku yang baik atau kita bisa disebut dengan akhlak terpuji. Dan juga kita terhindar dari mara bahaya, dan juga kita senantiasa tentram dalam kehidupan kita sehari-hari. Baiklah, sekarang kita masuk materi kita tentang taat, ikhlas, khauf, dan taubat ya. Nah, di sini Ibu akan jelaskan terlebih dahulu taat. Taat itu menurut bahasa tunduk, patuh, setia. Secara istilah, taat itu bisa kita artikan dengan kita mematuhi segala perintah Allah yang sudah berlaku. Yang kedua, ikhlas ya. Ikhlas ini berarti kita niat untuk tidak mengharap imbalan atau apa-apa. Kita hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu khauf. Nah, di sini khauf itu berarti takut, rasa takut yang kalau dalam ibadah, rasa takut akan perilaku-perilaku kita yang kurang sempurna. Nah, jadi kita tuh ibaratnya takut sama perilaku tersebut sehingga Allah itu marah sama kita dan menghukum kita. Nah, disitu disebut dengan takut dalam beribadah. Selanjutnya taubat. Nah, di sini taubat itu dalam bahasa berarti kembali ya. Jika kita sedang melakukan kesalahan, nah kita berniatlah untuk bertaubat, kita kembali ke jalan Allah dan meninggalkan segala dosa-dosa yang telah kita perbuat sebelumnya. Selanjutnya, ini ada dalil tentang taat terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu uti'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang mana artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan juga ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainnya pendapat tentang mereka, maka kembalilah ia kepada Allah, yaitu Quran dan Rasulnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Nah, dalam ayat di sini
ada Allah menjelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 59 nih, ada 3 orang yang wajib kita patuhi. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala. Nah, patuh kepada Allah Subhanahu wa taala ini merupakan suatu hal yang mutlak ya. Kalau mutlak nih nggak bisa ditunda-tunda lagi, nggak bisa dinego-nego lagi. Emang kita harus wajib taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, taat kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah ini juga seperti Allah. Jika kita taat kepada Rasulullah, maka kita sudah pasti taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, taat kepada ulil amri. Nah, ulil amri di sini maksudnya pemimpin, seperti kita kayak presiden ya. Presiden itu pemimpin kita. Jadi kita harus patuh terhadap presiden. Tapi kalau misalnya presiden tidak memenuhi segala kriteria yang telah berlaku dan juga menentang ajaran dari Allah Subhanahu wa taala, kita tidak wajib mengikutinya. Tapi kalau misalnya pemimpin tersebut sudah memenuhi kriteria, sudah memenuhi segala peraturan yang Allah berikan kepada hambanya, kita wajib mematuhinya. Nah, selanjutnya dalil tentang ikhlas terdapat dalam Quran surah Al-An'am ayat 162. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Yang mana artinya, katakanlah sesungguhnya ibadahku, hidupku, matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi jika kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena siapa-siapa. Selanjutnya dari tentang khauf, Quran surah Al-Fatih ayat 28 yang mana innama yakhsyallaha min ibadihil ulama, yang artinya sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah ulama. Dari tentang taubat, Quran surah An-Nisa ayat 48. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa may yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Itu bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Nah, dalil di sini menjelaskan bahwasannya Allah senantiasa mengampuni segala dosa-dosa hambanya kecuali apa? Dosa syirik. Nah, syirik ini tidak akan bisa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena merupakan dosa yang sangat besar. Nah, di sini contoh perilaku dari taat, dari ikhlas, khauf, dan taubat. Ada taat ya. Saat ini dia selalu rajin beribadah dalam segi apapun. Dia susah maupun senang, dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak meninggalkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, ikhlas. Nah, ikhlas di sini misalnya saudari siapa? Ananda Fitri ya. Misalnya Ananda Fitri kehilangan HP atau uang, kita harus senantiasa ikhlas menerimanya karena kita tahu bahwasannya Allah itu maha pemurah rezekinya. Jika kita sabar dan ikhlas, insya Allah akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya khauf. Nah, di sini perilakunya takut berbuat dosa atau maksiat karena kita yakin bahwasannya ada Allah yang melihat perbuatan kita. Selanjutnya taubat. Di sini perilakunya contohnya jika kita berbohong kepada orang tua, kita senantiasa meminta maaf terlebih dahulu kepada kedua orang tua, lalu kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui segala kesalahannya dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dampak positif dari 4 sifat tersebut ya. Yang pertama, taat. Saat itu dampaknya kita mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita bisa masuk surganya Allah taala. Yang kedua, ikhlas. Nah, di sini jika kita sudah ikhlas dalam segala hal, insya Allah amalan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, khauf. Nah, di sini khauf itu berarti kita menjaga diri dari hal-hal yang dapat merusak hati kita dan juga
takut akan siksa Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya taubat. Dampak positifnya kita senantiasa mendapat rahmat dari Allah dan juga kita bisa diampuni segala kesalahan yang telah kita lakukan sebelumnya. Nah, sampai sini Ananda, ada yang ingin ditanyakan kepada Ananda Fitri? Apa syarat-syarat dalam bertaubat? Nah, syarat-syarat dalam bertaubat terlebih dahulu. Nah, tentu apa? Niat untuk bertaubat dan tidak mengulangi kesalahannya lagi. Yang kedua, kita menyesali segala perbuatan yang telah kita lakukan sebelumnya. Lalu kita sholat taubat, dan setelah sholat taubat kita meminta ampun kepada Allah dan berjanji untuk tidak melakukan kesalahan yang sudah kita perbuat sebelumnya. Bagaimana Nanda, sudah paham? Nah, jika sudah paham, Ibu akan memberikan soal kepada Ananda semua. Ibu bagi terlebih dahulu kelompok ya. Yang pertama, kelompok pertama Fitri, yang kedua Ananda II. Nih, silakan Ananda kerjakan ya. Tugas yang Ibu berikan ini sebagai bentuk penilaian juga ya. Jadi Ananda harus benar-benar untuk mengerjakannya, nanti akan Ibu proses ya. Nah, sudah habis waktu Ananda ya. Nah, di sini Ibu akan berikan suatu permainan agar Ananda tidak boring ya. Ibu akan kasih permainan. Nah, jadi peraturan dalam permainan ini, nanti kalian maju ke depan, Ibu akan kasih sebuah pena, lalu Ananda putarkan ke teman sebelahnya, dan Ibu akan memberikan lagu. Nah, jika lagu berhenti dan tepat di tangan Fitri pulpennya, berarti Ananda Fitri yang menjawab. Gimana Ananda, mengerti? Nah, baiklah, silakan Ananda maju. Buku jangan dibawa ya. Tadi udah Ibu kasih waktu untuk membacanya. Ananda, tolong dilepas maskernya. Kami di kelas ya. Nah, saling menghadap, saling menghadap. Sikon, sini. Nah, siapa mau memegang? Fitri lah, Ananda ya. Nah, Ibu akan kasih lagu ya. Lebih fokus beneran kita lagu ayat tadi ya. Silakan Ananda, oper lagi, seterusnya. Cukup? Nah, diakhiri. Silakan jawab pertanyaan dari Ibu. Apa itu pengertian dari taat? Nah, pintar sekali Nanda. Kita lanjut. Oh, Ananda Fitri, jawab pertanyaan Ibu. Taubat hukumnya apa? Taubat hukumnya wajib. Iya, pintar sekali. Silakan lanjut. Ananda Hairi, jawab pertanyaan Ibu. Jika kita melakukan sesuatu dan kita tidak mengharapkan imbalan dari apa-apa, disebut ikhlas. Bagus Ananda semua, beri tepuk tangan. Nah, terima kasih Ananda atas partisipasinya. Nah, setelah kita melakukan permainan, apakah Ananda semua ada yang ingin ditanyakan lagi? Kepada Ananda Hairi, silakan. Apa ciri-ciri orang ikhlas? Nah, ciri-ciri orang ikhlas itu yang pertama, dia melakukan segala perbuatan, segala amalan soleh dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, dia tidak akan pernah mengharapkan imbalan dari orang lain. Gimana Nanda? Alhamdulillah. Nah, selanjutnya Ibu yang akan bertanya kepada Nanda. Tadi kan sudah dijelaskan kan? Quran surah An-Nisa ayat 48. Nah, di dalam Quran ayat tersebut dijelaskan bahwasannya Allah tidak akan pernah memaafkan dosa. Siapa yang tahu? Ananda Fitri, silakan. Menyatakan
mengatakan bahwa dosa yang tidak diampuni oleh Allah ialah syirik. Iya betul sekali ya. Jika Anda semuanya sudah paham, di sini Ibu akan menjelaskan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, kita akan membahas tentang taat, ikhlas, khauf, dan taubat. Nah, di sini taat itu kan berarti kita patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa meninggalkan segala perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ikhlas. Ikhlas di sini maksudnya kita dalam beribadah tidak mengharapkan imbalan dari orang lain. Lalu khauf ini artinya takut. Nah, takut di sini kita menyadari bahwasannya Allah itu Maha melihat dan kita harus lebih berhati-hati dalam bertindak. Lalu taubat. Taubat di sini berarti kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dampak-dampak dari semua sifat-sifat yang telah Ibu sampaikan tadi banyak sekali ya. Di antaranya kita mendapat rahmat dari Allah, kita mendapat pahala, kita dapat masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin itu ya. Di sini Ibu akan minta kepada Nanda, apa sih kesan-kesan Nanda setelah belajar pada hari ini? Kan tadi kita udah bermain kan ya? Asik. Nah, jika seperti itu, besok Ibu akan kasih tugas Ananda. Silakan Ananda pelajari kembali materi selanjutnya dan Ibu akan memberi penilaian seperti hari ini, seperti games ya. Ya, silakan Ananda pelajari. Cukup sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga Ananda semua bisa memahaminya dan dapat bermanfaat bagi kehidupan kita sehari-hari. Dan satu pesan dari Ibu, hindarilah perilaku-perilaku yang tercela. Nah, kita tutup pembelajaran kita pada hari dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah.